Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, Kau melihat kami anak-anak-Mu Tuhan, setiap keberadaan kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, karena untuk itulah kami ada di dunia ini. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya hanya firman-Mu jadi penuntun yang terbaik dalam kehidupan kami. Agar kami tidak salah dalam melangkah, dan kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik, puji Tuhan, teman-teman. Selamat bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Badai cepat berlalu supaya kita boleh berkumpul. Rasanya kurang ini ya, walaupun kita di online. Kami juga masih online terus nih, tapi rencana mungkin minggu depan saya akan kumpul beberapa pengerja, kita mulai untuk ibadah dengan pengerja. Baik, teman-teman, dalam kondisi saat ini saya mengamati cukup banyak anak-anak Tuhan juga, jemaat Tuhan yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran begitu ya. Mungkin yang paling utama mungkin takut terinfeksi virus corona ini, COVID-19. Ya mungkin juga ada juga yang takut, ya saya berdoa mudah-mudahan tidak ada di antara teman-teman ya, takut perusahaannya tutup, bisa kehilangan pekerjaan. Yang namanya teman-teman saya juga yang cukup terganggu, para bisnismen yang perusahaannya akhirnya mengalami keterpurukan, dan ada juga yang akhirnya mungkin menjadi tidak beroperasi lagi. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi khawatir, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tapi hari ini Tuhan taruh di hati saya dan kita akan renungkan bahwa janganlah kita khawatir, ya, janganlah kita khawatir dalam menjalani hidup ini. Dan kita akan baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita buka Filipi 4, ayat yang keempat, ayat yang ketujuh yang menjadi perenungan kita ya. Oke, sudah tampil, kita bisa baca sama-sama. Filipi 4, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus punya alasan untuk tidak bersukacita sebenarnya untuk menulis surat ini. Kenapa? Karena dia menulis surat ini dari dalam penjara, Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit informasi saja buat teman-teman. Banyak juga jemaat yang tanya, Pak, Filipi itu di mana sih? Korintus itu di mana? Tesalonika dan banyak Bapak Ibu Saudara. Nama Filipi sendiri kalau teman-teman pernah seorang raja sangat terkenal ya, Alexander the Great. Nah, Filipus ini adalah ayah dari Alexander the Great, Alexander yang agung. Dan nama kota Filipi ini jadi nama menggunakan nama Raja Filipi II itu. Jadi ya,
Posisinya kira-kira pada zaman itu di timur laut Yunani. Jadi lokasinya di Yunani lah kira-kira. Sangat berbeda dengan Turki, di mana kita tahu ada Efesus di situ. Turki dulu juga menjadi pusat kekristenan, tetapi kita lihat di Turki itu saat ini kekristenan hanya ada 2% ya. Pak Riki pernah ke sana ya? Belum. Saya belum ke sana, sudah 8 kali ke Israel, tapi pengen sih lihat 7 jemaat di Turki itu yang tutup gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan di Turki, Efesus. Di sana kalau kita tahu bagaimana Tuhan nasihati jemaat di Efesus, jangan sampai mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau mereka tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, maka Tuhan akan mengangkat kaki dia. Dan itu terjadi. Ternyata jemaat di sana tidak berubah. Tapi berbeda dengan Yunani, Bapak Ibu Saudara. Ya, Filipi ini, umat Kristen di sana ada sekitar 90-an%. Bahkan ya mungkin ini jadi perenungan juga buat kita seringkali mengalami diskriminasi begitu ya dengan kondisi minoritas kita. Nah, di Yunani juga kelompok-kelompok Muslim dan yang lain minoritas juga mendapat tekanan juga. Mendapat tekanan sampai Turki pernah mengecam Yunani karena melakukan penekanan atau diskriminasi untuk kelompok minoritas. Jadi ya di mana-mana ada mayoritas kadang-kadang juga terjadi seperti itu, dan ternyata terjadi juga di negara Kristen. Tapi baiklah, kita tidak membahas itu. Tapi kita bersyukur bahwa kekristenan yang dibangun Rasul Paulus sekitar tahun 50-an Masehi itu, jadi sudah 2000-an tahun yang lalu, itu berkembang luar biasa. Berkembang luar biasa sampai kekristenan bisa lebih dari 90% di Yunani. Dan kita tahu bahwa Yunani juga menguasai Palestina dengan kebudayaannya, sehingga perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Yaitu sedikit pengetahuan aja Bapak Ibu Saudara bahwa Filipi itu memang di daerah Yunani. Nah, yang menjadi penekanan kita pada saat ini, saya ingin melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang pertama itu juga. Apa yang dia katakan? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia ulangi lagi. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ada pelayanan di penjara setiap bulan. Dan saya melihat penjara-penjara saat ini begitu bagus gitu. Teman-teman bisa bayangkan penjara pada zaman dulu, kira-kira 2000-an tahun yang lalu seperti apa. Semuanya di situ. Dan Rasul Paulus punya alasan untuk tidak bersukacita karena dia sedang berada dalam penjara. Tetapi kembali dia menasihati jemaat yang ada di luar penjara, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, seringkali kan kita itu bersukacita kalau apa? Kalau ada berkat yang banyak, ada kelimpahan. Gitu. Kalau kita lihat juga apa yang dikatakan Rasul Paulus sebelumnya, bahwa dia tahu apa itu kelimpahan. Dia juga tahu apa itu juga kekurangan. Tetapi di dalam segala hal, dia harus mengucap syukur. Nah, itu yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita umat Kristen. Jangan hanya mengucap syukur karena kelimpahan. Jangan hanya mengucap syukur karena kesembuhan. Jangan hanya mengucap syukur karena mengalami mujizat. Tetapi kita tidak pernah mau mengucap syukur di dalam segala hal. Pemazmur juga sudah berkata dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, berkata apa? Berbahagialah karena Tuhan. Ya, bukan berkat Tuhan. Apalagi bagi kita umat Kristen. Seharusnya kita umat Kristen itu lebih bersyukur, bersukacita. Karena apa? Di dunia ini hanya umat Kristen yang percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu rela menjadi manusia dan mati menanggung hukuman dosa kita. Saat ini sedang viral ya. Ada seorang yang pakai nama Yosef lagi. Tadinya bukan nama Yosef, tapi jadi nama Yosef. Yosef Sang. Jadi nama-nama Yosef juga disebut-sebut. Tapi saya melihat, saya bukan dalam kapasitas pro atau kontra, tapi saya mengikuti apa yang beliau lewat video-video, dan saya melihat bahwa ini sebuah akumulasi yang juga beliau mengalami, yang mungkin banyak dari antara kita juga mengalami. Diskriminasi mungkin, kok orang yang menghina Kristen kok tidak dihukum, sementara teman yang cuma keseleo sedikit aja sudah akhirnya dihukum gitu.
Tetapi dia juga melihat bahwa sesama umat Kristen sendiri pun tidak saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita seharusnya menjadi umat yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya yang mahal untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Seharusnya kita hidup damai. Tapi yang terjadi adalah bahkan sesama hamba Tuhan, sesama pendeta sendiri bisa saling menjelekkan satu dengan yang lain. Itu juga hal yang saya menangkap bahwa dia juga menangkap itu, Pak Yosef Chang ini, dia menangkap bahwa selain kita sendiri ditekan, kita sesama Kristen sendiri tidak damai, tidak rukun gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya ini menjadi perenungan aja buat kita. Tetapi seharusnya kita menjadi umat yang senantiasa mengucap syukur. Dan seharusnya umat Kristen itu harusnya menjadi contoh untuk tidak sengaja hidup dalam dosa. Tapi di dalam realitasnya, pengedar narkoba, pemakai narkoba cukup banyak juga yang Kristen. Kita percaya bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup, tetapi cukup banyak juga keluarga-keluarga Kristen yang bercerai. Saya kemarin itu baru tanggal berapa ya? 10 April baru memberkati pernikahan yang ke-73. Ada teman bilang ini pendeta Yosef, pendeta yang tukang memberkati orang, memberkati pernikahan. Tapi setiap kali saya memberkati setiap jemaat, ya saya diingatkan Tuhan bahwa saya juga harus menjadi contoh yang baik, puji Tuhan. Tanggal 15 Maret bulan ini, saya dan istri boleh memasuki usia pernikahan yang ke-30 tahun. Saya dari Ambon, istri saya dari Cungko begitu, dari Cani, tapi kita boleh menjaga komitmen pernikahan. Dan saya bersyukur kalau Tuhan percayakan begitu banyak pasangan-pasangan untuk saya berkati dan selalu mengingatkan saya bahwa saya harus jaga pernikahan saya dengan baik. Karena kalau misalnya keluarga-keluarga ini punya masalah dan mereka datang ketemu saya dan saya juga punya masalah dengan keluarga, itu juga akan bermasalah kan buat mereka. Jadi, tapi dalam realitasnya kita bisa melihat bahwa cukup banyak juga keluarga Kristen yang bercerai. Tapi baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan inginkan kita juga merenungkan tentang jangan kita khawatir dalam hidup ini. Mungkin juga kita khawatir, ada banyak juga saya dengar di dalam masa pandemi ini ada keluarga-keluarga yang berantakan gara-gara mungkin suaminya kehilangan pekerjaan. Ya, akhirnya karena masalah ekonomi jadi berantakan dan cukup banyak yang katanya menggugat cerai dalam masa pandemi virus corona ini. Dan saya berharap teman-teman semua tetap jaga keluarga kita dengan baik. Tapi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa orang bisa menjadi khawatir. Tapi hari ini kembali Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kita boleh merenungkan 3 hal. Yang pertama, apa yang firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal apapun juga, soal pelayanan, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus khawatir? Dan mengapa Tuhan nasihatkan kita supaya jangan kita khawatir? Di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32, di situ perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa kalau kita khawatir, itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, kalau kita khawatir, berarti kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, khawatir tentang apa saja. Itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bukan saja mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-27 dari Matius 6 ayat 27 juga dikatakan bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja dari jalan hidup kita.
Jadi percuma juga, khawatir itu tidak menolong kita kan. Khawatir itu tidak menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau khawatir itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan khawatir itu juga tidak menolong kita. Kalau khawatir itu tidak menolong kita, ngapain kita mesti khawatir? Dan khawatir itu juga akhirnya apa? Menyusahkan kita. Amsal 17 ayat 22 katakan apa? Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah. Nah, kekhawatiran itu membuat semangat kita yang patah. Mengeringkan tulang. Ada begitu banyak penyakit. Bapak Ibu Saudara tahu kisah Nadab di dalam kitab Samuel. Ketika istri Nadab beritahukan bahwa pasukan Daud akan menyerangnya, ketakutan dia. Jantungnya langsung terhenti dan beberapa hari kemudian dia meninggal. Bapak Ibu Saudara jangan buru-buru meninggal ya. Masih banyak tugas ya Ibu Pinkan. Nanti ini kita semua masih ada banyak pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab itu jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena khawatir itu justru kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita belum percaya, kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dan khawatir itu juga tidak menolong kita. Kemudian kekhawatiran itu juga apa? Akan menyusahkan diri kita sendiri. Kita jadi pusing, kita jadi stres, akhirnya berpengaruh juga kepada apa? Pada pekerjaan kita. Nah, tetapi Paulus kembali menasihatkan kita. Tapi serahkanlah, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Yang pertama, Tuhan ingin kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau ada kekhawatiran yang muncul, ya Pak Riki langsung tangking aja. Percuma itu khawatir. Ya, sudah kita pusing dengan corona ini, kita jangan pusing lagi dengan kekhawatiran. Ya. Tapi yang Tuhan mau adalah kita nyatakanlah semua itu kepada Allah di dalam doa. Mengapa? Karena di dalam doa ada kuasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar, sangat besar kuasanya. Bahkan di dalam Mazmur 22 ayat 4 ya. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Dan itu dibuktikan ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di dalam penjara. Dicatat dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Itu pintu-pintu penjara bergetar. Ada gempa bumi di situ terjadi. Ya tentu saja Bapak Ibu Saudara tidak harus berharap ketika kita berdoa di rumah lalu gempa bumi, nanti rumah kita malah hancur semua. Tetapi saya percaya bahwa ada kuasa di dalam doa dan puji-pujian. Tuhan tidak berfirman bahwa Tuhan bertata di atas nyanyi-nyanyian. Seringkali orang sulit membedakan antara nyanyian dan puji-pujian. Kita bisa menyanyi lagu-lagu pujian, tetapi belum tentu kita memuji Tuhan. Dan Tuhan tidak bertata di atas nyanyi-nyanyian. Bahkan Tuhan benci dengan nyanyi-nyanyian orang Israel. Mereka boleh memainkan gambus dan kecapi pada saat Sabat. Mereka boleh beribadah. Tetapi hari-hari hidup mereka tidak memuliakan Tuhan. Mungkin suara kita tidak terlalu bagus. Mungkin hanya sederhana. Tetapi kalau kita menyanyikannya dengan kesungguhan hati kita, itu berkenan. Saya mohon maaf kadang-kadang ini Pak Riki, kita seorang pemimpin pujian. Saya kurang begitu suka kalau misalnya lagu rohani itu dinyanyikan dengan terlalu improvisasi yang berlebihan. Sampai kata Tuhan pun bisa dipelintir. Tuhan, begitu. Jadi saya bilang tidak bermakna kadang-kadang. Tuhan mau kita memuji Tuhan. Jadi bukan nyanyiannya, tetapi bagaimana kesungguhan hati kita memuji Tuhan. Saya ingat dulu di gereja saya sebelum saya menjadi pendeta di GBI, ada seorang oma. Setiap kali kalau dia datang ke gereja cuma satu lagu yang dia nyanyikan dan tidak ada seorang pun yang boleh. Biasanya kalau gereja-gereja seperti itu mestinya dijadwal dulu. Tapi oma ini kalau datang dia mau nyanyi suka-suka dia dan tidak ada majelis satu pun yang boleh melarang. Dan dia selalu nyanyi lagu ini. Saya mau iring Yesus. Umurnya udah 70-an tahun dan suaranya entah kemana-mana gitu. Mungkin donyanya udah fals. Tapi ketika dia nyanyi semua orang bisa nangis. Saya melihat dia punya kesungguhan untuk memuji Tuhan. Bukan sekedar bernyanyi. Dan Tuhan bertata di atas puji-pujian. Di hari tua dia bilang, saya tetap akan memuji Tuhan.
Kesempatan hiduplah kesempatan. Kenapa kita harus menyatakan semuanya dan segala hal di dalam doa dan puji-pujian? Karena ada kuasa di atas puji-pujian. Sedikit kesaksian, Bapak Ibu Saudara, teman-teman banyak tahu tentang pelayanan saya, pernah kunjung juga di pelayanan saya, dan Bapak Ibu Saudara tahu, di masa pandemi ini, Tuhan kirim kaum marginal hampir 400-an orang. Dan dari 400-an orang itu, ada 200-an anak-anak usia sekolah. Dari balita sampai usia sekolah SMP, Tuhan kirim. Dan rata-rata mereka itu adalah dari pelayanan-pelayanan yang tidak dilanjutkan oleh banyak hamba Tuhan. Gitu. Mereka biasanya kumpul di mana gitu, tapi dalam pandemi ini tidak ada hamba Tuhan yang melayani mereka. Akhirnya mereka hubungi saya dan saya nggak tega. Bapak Ibu Saudara tahu saya nggak tega kalau lihat ada ibu dan anak-anak kecil, para lansia, dan itu menjadi pelayanan yang sampai saat ini di Tanah Tinggi itu ada sekitar 150-an, ada sekitar 60-an anak, dan juga ada hampir 100-an ya lansia dan orang dewasa di Tanah Tinggi. Satu itu saya boleh melayani mereka, dan di Tanjung Priok itu hampir 300-an orang gitu. Dan itu dari 160 berapa sekian anak-anak itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 40% yang Muslim. Dan akhirnya di tengah-tengah pandemi virus ini saya bikin rumah kasih di sana yang cukup besar. Ya saya berpikir dalam kondisi seperti ini saya punya alasan untuk khawatir sebenarnya. 400-an orang bagaimana pikirkan bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana pikirkan makan mereka. Dan saya cuma berdoa singkat ya. Saya cuma berdoa singkat, Tuhan yang kirim, Tuhan yang sediakan. Dan puji Tuhan, ya Tuhan sediakan dengan caranya, karena teman-teman tahu juga Tuhan selalu melarang saya untuk cari-cari donatur, minta-minta, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan saya hanya bergantung pada Tuhan. Dalam pandemi ini orang banyak tinggalkan pelayanan, justru Tuhan kirim 400-an orang, dan sampai saat itu pertama dan saya bilang, Tuhan saya tidak tahu dari mana. Saya hitung-hitung kebutuhan saya hampir setiap bulan butuh sekitar hampir 100 juta. Saya bilang dari mana? Tapi ya saya sangat percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan kita hidup, Dia menunjukkan kasih yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan itu, karena ada kuasa. Ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak muncul dalam hati, Tuhan bisa sediakan. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya itu juga terjadi bagi setiap kita. Ketika kita tidak membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ada sebuah pujian yang saya selalu ingat, selalu dalam perenungan saya suka nyanyi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kenapa kita mesti khawatir dan kita mesti takut tentang apapun ini? Justru di dalam keadaan seperti ini kita harus tampil. Kita harus menjadi kesaksian bahwa Tuhan kita berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama Tuhan katakan jangan pernah khawatir tentang apapun. Yang kedua nyatakan semuanya itu di dalam doa. Dan Paulus menutup dengan ayat yang ke-6 itu dikatakan apa? Ya. Dengan ucapan syukur. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita percaya benar bahwa ada kuasa dalam doa. Ada kuasa ketika kita berdoa. Tetapi doa itu bukan hanya untuk doa itu bukan untuk kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Tetapi doa itu juga untuk mengajar kita mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu Paulus menutup ayat ini dengan mengatakan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Sangat mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita kehendaki tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yesaya sudah mengatakan bahwa pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran kita. Jadi kita boleh meminta segala hal, kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tetapi ingat bahwa seringkali juga terjadi kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita. Dan itu juga yang dialami Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu Tuhan, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Nah ini yang harusnya menjadi
perenungan juga buat kita ketika kita bahwa setiap pergumulan hidup kita di dalam doa. Ya, kita harus siapkan hati kita juga untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ada beberapa teman yang bertanya pada saya, Pak Yosef, kenapa ya? Kok pada saat Paskah di NTT tanggal 2 itu, kok di NTT daerah Kristen itu terjadi badai seroja yang begitu dahsyat, memporak-poranda NTT dan Kupang gitu. Apa Tuhan marah ya? Nah, saya percaya bahwa masyarakat NTT tidak berdoa supaya datangnya badai seroja kan. Pasti kita selalu berdoa untuk hal-hal yang baik. Tapi itu yang terjadi. Satu hal yang saya dapat juga info, kan saya juga punya banyak teman-teman dari NTT yang juga bilang begini, Pak, di sana itu sama juga lah dengan di Ambon. Peminum, pemabok, penyembahan berhala masih jalan terus. Banyak Kristen kapal selam. Kalau Paskah muncul, sesudah Paskah selam lagi. Natal muncul, sesudah Natal selam lagi. Jadi kapal selam kadang muncul, kadang tenggelam. Nah, jadi ini menjadi perenungan gitu. Tetapi dengan kondisi, dengan keadaan seperti ini, ketika badai seroja datang pas Paskah, mungkin pada peminum, pemabok, perampok juga datang, dan itu memperingati, dan katanya pendeta yang khotbah juga. Nah, makanya jangan jadi Kristen kapal selam. Jadi pada saat Paskah itu akhirnya semua, bukan saja pendeta, semua peminum, pemabok, perampok, semuanya berdoa. Nah, itu menjadi momen yang kita berharap sama seperti di Ambon juga. Dulu sebelum kerusuhan, semuanya ribut. Gereja satu merasa diri lebih hebat dari yang lain. Nah, begitu kerusuhan, semuanya ngumpul di pengungsian di hutan. Nah, bingung kan? Nggak ada gedung gereja mau diibadah. Akhirnya bikin ibadah sama-sama. Nah, itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali apa yang kita inginkan seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nanti sebentar di akhir khotbah ini saya akan putarkan sebuah video dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan Tuhan hari ini bahwa janganlah kita khawatir tentang apapun juga, ya. Tapi serahkanlah. Jangan khawatir dengan apapun juga, karena kekhawatiran itu tidak menolong kita. Bahkan kekhawatiran justru menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita serahkan semuanya kepada Tuhan dalam segala hal. Karena kita tahu ada kuasa di dalam doa dan pujian. Tapi jangan lupa, seringkali kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Tapi kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saya ingin tutup dengan sebuah video yang kita bisa melihat. Beberapa waktu belakangan ini memang saya dengan beberapa teman, ada beberapa teman hamba Tuhan yang WA saya dan katakan, Pak, kami ini kekeringan di NTT, perlu perlu mesin untuk menarik air begitu. Dan saya ngomong ke teman saya yang juga adalah seorang direktur Inalum saat ini, Pak Rias, Pak Petrus Mudak. Dan ya beliau sudah mempersiapkan beberapa teman, dan itu satu mesin aja bisa sampai 40 sampai 50 juta gitu. Dan mau berapa banyak pengirimannya juga tidak mudah gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan jelaskan ini, mari kita nonton sebuah video ini, kita lihat bagaimana cara Tuhan. Manusia punya rencana. Mungkin kita berpikir bahwa badai seroja ini mungkin apakah hukuman Tuhan, tapi kita melihat bahwa di balik semua ini ada berkat yang besar yang Tuhan berikan bagi NTT dan Kupang. Kita akan nonton video ini supaya kita boleh melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bayangkan, danau seluas hampir 2 hektar ini hanya terbentuk dalam waktu 1 hari. Sontak saja warga kelurahan Sikumana, Kota Kupang terheran-heran dengan fenomena alam ini. Wilayah yang dulunya kering kerontang kini berlimpah air.
Saking banyaknya air, warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya. Hikmahnya, sekarang sumber air sudah dekat. Pasca badai Seroja, 7 mata air tiba-tiba muncul. Munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut. Punggung bukit ini tiba-tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah. Kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran Ida, pemilik lahan tempat munculnya mata air. Senin pagi yang hari Minggu Minggu paginya badai kan. Nah pagi bangun potong lihat muncul meleleh sampai di depan rumah situ, datang ternyata mata air suka keluar, airnya mulai tuh potong kasih bersih galon. Terus yang dari atas itu ya 2 hari kemudian dulu baru mulai keluar lagi dari atas. Salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini juga mengaku tahun 1995 silam pernah muncul mata air, namun tak sebesar ini. Dibandingkan dengan sekarang, wah, ini sampai seban dengan dulu bawah, ini besar sekali ini. Dulu kecil begini ya. Warga takjub, tapi tak sedikit yang takut. Takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi. Takut karena genangan air berubah menjadi danau dan menenggelamkan 2 hektar lahan pertanian warga. Bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman. Danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang. Banyak warga yang datang untuk melihat hingga ingin mandi, merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi. Sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya. Kondisi geologis Kota Kupang yang berunsur kapur dan karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, puji Tuhan. Teman-teman, kita bisa lihat bahwa di balik badai yang dahsyat yang kita juga sedih, entah sudah berapa banyak tangisan yang kita sudah naikkan, tetapi di balik semua ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Jangan pernah meragukan Tuhan kita Yesus Kristus. Nyatakan semua dalam doa. Ya, karena ada kuasa dalam doa. Tetapi kita harus juga siap menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Sekalipun yang kita inginkan itu tidak terjadi. Tapi kita percaya. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Allah turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, banyak hal yang dapat membuat kami menjadi takut dan khawatir. Tapi kembali hari ini Tuhan ingatkan kami, apa yang harus kami khawatirkan? Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ajar kami untuk mengerti Tuhan kehendak-Mu. Nyatakan segala keinginan kami dalam doa. Kami mau belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Karena apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, itu pasti baik. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami, Tuhan. Dan mampukan kami tetap berdiri, kokoh, kuat. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang memang pernah rela mati, menanggung hukuman dosa kami. Tapi Tuhan yang tetap hidup hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkan setiap kami, Tuhan, dalam menjalani hidup ini. Di tengah-tengah pandemi yang sedang kami alami. Ada Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.